anak bersengketa dengan orang tuanya, baik masalah pidana seperti yang terjadi di Demak dan alhamdulillah sudah bisa diselesaikan dengan cara yang damai, penuh dengan kasih sayang, maupun sekarang muncul lagi gugatan terhadap seorang ayah yang akan membagikan seluruh tanahnya untuk ahli warisnya, juga mendapat gugatan dari anak kedua dan memberikan kuasa pada anak ketiga. Dan yang berikan kuasanya adalah seorang pengacara bergelar master dan anak perempuan yang paling disayangi. Walaupun pada akhirnya Allah berkehendak lain. Sebelum proses peradilan berjalan, anaknya meninggal dunia. Pada saat anaknya meninggal dunia, bapaknya tetap mengekspresikan rasa cintanya, rasa sayangnya, dan tetap senantiasa mendoakan agar anaknya masuk surga. Kini muncul lagi di Semarang, seorang ibu yang berprofesi sebagai abdi negara atau ASN, aparatur sipil negara, bekerja di Dinas Kesehatan Pemprov Jawa Tengah sebagai analis gizi, juga mendapat gugatan dari anaknya yang baru selesai sekolah di kedokteran. Menggugat karena mobil yang atas nama anaknya, yang ketika usia 17 tahun diatasnamakan anaknya, karena ibunya sudah punya satu mobil sehingga menghindari pajak progresif, hari ini digugat. Bukan hanya digugat untuk mengembalikan mobilnya, tetapi digugat selama penggunaan harus bayar sewa senilai 200 juta. Apabila tidak dipenuhi, maka rumahnya menjadi sita jaminan. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi adalah hubungan emosional manusia berubah antara ibu dengan anak, antara ayah dengan anak, dari hubungan emosional spiritual menjadi hubungan emosional material. Hubungan emosional material dimulai dari proses pendidikan sejak kecil. Kita hari ini tanpa sadar tidak mau tersita waktu untuk kepentingan anak kita. Membiarkan anak kita memegang handphone pada usianya baru sekitar 1 tahun. Yang penting dia anteng, dan ibunya atau ayahnya juga anteng dengan dunianya. Membiarkan anak kita dikasih tontonan televisi sehingga menongkrong seharian, dan dia lupa pada waktu itu seluruh nutrisi spiritualnya hilang. Yang ada adalah nutrisi tontonan material yang lahir dari program-program yang isinya pertengkaran, perebutan harta, cinta yang tanpa makna. Itulah yang terjadi. Kita tanpa sadar juga membiarkan anak kita seharian main game, dan ibunya dengan ayahnya juga senang pada dunianya masing-masing, sehingga mereka kembali lagi kehilangan nutrisi kasih sayang ibu dan bapaknya. Hubungan emosional yang semakin jauh akan berdampak pada hubungan yang sangat material. Hubungan yang sangat material akan senantiasa lahir dalam kepikiran kehidupannya tuntunan material. Seorang anak bisa ngamuk-ngamuk hari ini mengancam membunuh ibunya hanya karena tidak dibeli motor. Seorang anak bisa ngamuk-ngamuk hari ini mengancam memukul bapaknya hanya karena telat ngisi kuota. Seorang anak rela kabur dari rumahnya untuk menghindari sapaan, nasihat orang tuanya agar dia mau tinggal di rumah, tidak bepergian ketika malam hari. Problem inilah yang terjadi. Saya melihat onggokan manusia di berbagai tempat yang kehilangan nalar dan nurani. Semoga berbagai peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mari, hidup ini bukan hanya sekedar materi. Materi penting, tapi bukan tujuan. Itu hanya jalan. Hidup bukan untuk makan. Makan itu penting, tapi makan hanya sekedar jalan. Yang penting tubuhnya cukup nutrisi dan gizi, tidak usah terlalu berlebihan, sesuai dengan kebutuhan. Sesuatu yang melanggar kebutuhan diri berakibat fatal. Kelebihan lemak jadi penyakit. Kelebihan karbohidrat jadi penyakit. Kelebihan protein jadi penyakit. Sesuatu yang berlebihan jadi penyakit. Mari kita hindari sikap yang berlebihan. Berlebihan dalam suatu hal, termasuk berlebihan dalam kata-kata. Saya khawatir kata-kata saya berlebihan. Selamat beraktivitas. Mari kita bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Dan mari kita membangun empati untuk bahagia di atas kebahagiaan orang lain.
Ibu nggak akan pakai kuasa hukum? Saya aduh gimana ya Pak ya, pakai kuasa hukum itu aduh Enggak, gini. mencari lawyer. Enggak, saya punya temen, ya, iya, mudah-mudahan bisa. Nah, Lawyer itu biayanya tinggi. ibu, dia teman saya bu, relawan bu, atau nggak usah lah, itu urusan saya deh, gitu loh bu. Jadi urusan lawyer urusan saya, bukan urusan ibu. Ibu mau nggak? Biar saya juga enak kan, biar dia kemarin bagus kok nanganin yang di Demak juga bagus, kan sampai berhasil. Ibu mau nggak? Kalau mau saya siapin. Biar ibu nggak usah terganggu pekerjaan. Andai kata terus berperkara ya. Kalau kemudian nanti musyawarah kan jauh lebih baik. Gitu loh. Ibu mau nggak? Saya siapin. Udah tenang aja. Kan ada saya. Nah, jadi tujuannya adalah kalau ada lawyer, ibu kan nggak usah capek. Biar lawyer yang berperkara di peradilannya. Transportasi lawyernya saya ngurus. Iya sangat perlu. Saya ini gini loh bu, jadi sudah jadi ini hidup saya. Saya itu semenjak ibu saya meninggal itu kan kehilangan orang yang yang harus balas jasanya. Karena saya kan orang susah tadinya. Ibu saya meninggal saat saya jadi wakil bupati. Sebelumnya selama 5 tahun ibu saya kehilangan daya ingat. Jadi kalau ketemu saya dia nggak kenal saya harus ngomong sama dia, harus muter dulu cerita masa kecil, baru ibu saya pegang, oh ini Dedi gitu. Nah, saya ngurus pengobatannya sampai dia meninggal. Setelah meninggal itu saya seperti kehilangan sesuatu sampai hari ini. Sehingga kalau setiap ada perkara yang menyangkut ibu atau ayah yang ditinggalkan oleh anaknya atau berhadapan dengan anaknya di pengadilan, saya selalu ikut mendampingi sampai selesai. Gitu. Kalau ibu sih menurut saya nggak begitu berat. Di tempat lain dia lebih berat. Ada yang digugat rumahnya. Saya pernah ngalamin peristiwa bu. Saya pergi naik motor, kemudian ada gubuk kecil di pinggir rel kereta. Kemudian saya turun, kemudian saya dapet tempat itu baunya luar biasa. Ternyata ada seorang nenek di situ, sudah segala sesuatunya di dalam rumah itu, di gubuk itu. Kemudian makannya dikasih tetangga, dikasih tali pakai bambu baru dia bisa makan. Ternyata ibu itu rumah dan tanahnya dijual oleh anaknya, kemudian ditinggal dan tidak diurus. Akhirnya saya ngurus sampai dia meninggal. Diurus oleh RT-nya saya biayain dalam setiap bulan sampai dia meninggal. Jadi bukan baru, Bu. Saya udah 15 tahun keliling seperti ini. Kalau sekarang kan nggak keliling karena ada online. Jadi saya keliling sampai Demak, sampai Semarang, ke Bandung, ke Garut, biasa. Yang penting ibu masalahnya selesai. Saya tuh berpikir tadi awalnya saya tuh diberi saran sama temen untuk media tuh saya menolak karena saya tidak ingin ini kan sampai mencuat. Tapi sudah muncul sekarang. Saya lihat kok perjalanan ini majelis itu mas tidak di tengah gitu, seperti berpihak gitu. Saya waduh sudah biasa kalau cari keadilan itu tidak mudah katanya. Ya Allah, terus saya coba. Tapi enggak, majelisnya objektif. Ya, pasti objektif. Akhirnya saya pengen kekuatan media aja supaya ada ini dari masyarakat, ada perhatian, sehingga majelis kalau diperhatikan masyarakat bisa lebih. Iya. Kalau nggak ada media, saya nggak akan kesini. Iya. Gimana saya tahu kalau nggak ada media? Untuk seperti ini ya Allah, ya Rabbi. Kalau nggak ada media, saya nggak akan kesini. Gimana saya tahu kalau nggak ada media? Mungkin. Iya. Ya saya berdoa sama Allah kan, supaya saya ditolong gitu kan. Saya sendirian. Akhirnya masuk media terus ketemu. Iya. Jadi ibunya awalnya nggak mau ada media karena ini masalah keluarga. Tetapi berpikir dengan dukungan media secara moral dia punya kepercayaan diri yang tinggi karena ibu menghadapi anak. Akhirnya ya media, dengan media itu akhirnya saya datang ke sini. Saya nggak akan tahu masalah kalau tidak baca di media. Saya baca di media tadi malam sekitar pukul 20 ya Bu ya? 20 lebih saya telepon ibu kan? Saya telepon ibu.
Ibu nggak usah berpikir apa-apa. Ibu kerja di nutrisionis. Nutrisionis di dinas kesehatan. Iya berarti ahli nutrisi kan, Ahli gizi. ahli gizi kan. Dulu kuliah di Di Undip, Pak. S1, Ya S1 dan S2-nya S2 juga. Dinas Kesehatan Kota Semarang. yang provinsi Jawa. Oh Provinsi Jawa Tengah. Dulu di Kota Semarang pernah. Iya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Ya kita doakan pada seluruh netizen di seluruh Indonesia, doakan ibu ini kuat menghadapi gugatan dari anaknya, gugatan hak kepemilikan mobil ya Bu ya. Iya, beserta Oh iya, yang digugatnya apa? Yang digugatnya? yang digugat itu mobil yang saya beli dulu itu tahun 2013, dan yang kedua selama sekian tahun saya menggunakan mobil saya itu dihitung sewa. Jadi mobil ini mau diambil sama minta uang sewanya 200 juta. Jadi kalau saya tidak bisa membayar cash 200 juta, rumah ini dijadikan sita jaminan. Saya kaget sekali ini. Aduh, jadi pusing pikirkan, oh itu ada uang 200 juta ini gitu. Terus setelah itu mobil juga diambil. Ya udah tenang aja, kan ada saya udah datang ke sini. Ibu semangat, nggak usah sedih lagi. Kalau kemarin ibu bingung nggak ada tempat orang untuk berdiskusi, sekarang ada. Kemarin nggak ada pengacara, nggak ada yang dampingin. Hari ini ada yang dampingin, ada pengacara nih saya, gitu kan? Pengacara saya bukan lawyer, bukan advokat, ya kan? Mungkin bukan pemuda juga bukan, pemuda banyak acara mungkin. Kalau pengangguran perasaan nggak begitu nganggur lah. Ibu udah nggak usah sedih, udah tenang aja. Kalau saya sih lihat yang ibu nggak terlalu berat. Saya nggak terlalu berat. Yang berat tuh yang Demak. Yang Demak tuh berat karena pidana. Kalau yang ibu kan perdata, gitu loh. Cuman ya melihat sikap anak itu. Ya itu psikologinya aja paling. Merasa kecewa sekali, sakit sekali. Kok kenapa anak saya jadi seperti ini gitu. Sampai tega gitu. Padahal enggak pikir kalau misalkan alat transportasi diambil, terus saya harus cari uang lagi 200 juta. Terus kalau tidak rumah disita, padahal tidak pikir gitu. Jadi kalau masyarakat saya gugatannya kalau ibu tidak memberikan mobil dan tidak memberikan 200 juta cash, dua ya gugatannya, ya, mobilnya diambil, dan kemudian harus bayar uang sewa 200 juta, ya kan? Nah kemudian kalau tidak dilakukan, maka dilakukan sita jaminan terhadap rumah ini. Ya. Saya harus sediakan uang. Mobil ya, mobil itu sekarang taksirannya harga sekitar 300-400an ya? Enggak ya? 250-an ya? Tambah uang sewa 250 jadi 450. Gitu. Itu yang jadi tuntutannya. Iya. Kalau mobil kan tinggal diambil, tapi terus uang cashnya itu 200 juta kan. Mudah-mudahan enggak, nanti kita musyawarah. Ibu lah balik nyetir sendiri? Iya, ke kantor. Berapa jam dari sini ke kantor? Kantor 20 menit, 25 menit. Ah deket ya? Iya, dekat. Dekat. Paling lama 30 menit kalau pas ada macet. Usia ibu mungkin sekitar 40-an? 50. 50? Hampir sama dengan saya dong. Saya kelahiran 71 Bu. 70. Oh ibu 70, setahun lebih tua. Berarti hampir satu angkatan sekolahnya. Ibu angkatan SMA tahun berapa? 90? Lulusnya 89. 89. Oh iya kan lebih dulu ya, 1 tahun. Saya 90. Hampir sama, hampir bareng, seangkatan. Ini angkatan tahun 70-an. Ini reunian angkatan tahun 70.
Terakhir saya ketemu anak saya waktu sudah itu lagi yang itu anaknya. Ya ini terakhir ibu sama anak ibu. iya waktu wisuda. Waktu wisuda online di Jogja. Ini kayak ini belum foto langsung. Ya, Wisuda online. wisuda online di Ini anak ibu yang perempuan. yang perempuan waktu lulus SMP. Lulus SMP. Ini Kalau bayi ya. ini bayi. Ini lagi umroh. Ini lagi umrah bersama. Aduh, berarti keluarga bahagia banget dulu. Ini bapak. Ini ayah ibu saya. Ya iya, artinya bapak sama ibu. Iya, bapak sama ibu saya. Ya, ini ibu waktu kecil. Iya. Ini lagi umroh. Lagi umrah. Itu anak yang perempuan. Iya, yang pertama. Ini anak yang pertama Alfian. laki-laki. Ini waktu umroh ini masih sama bapak apa udah pisah? Masih dulu. Ini sudah online ini. Sudah online. Iya. Sudah. September 2020 kemarin tidak bicara apa-apa, terlalu menggugat itu ya. Saya kaget sekali kok. Ya, saya sudah di Semarang sama ibu siapa? Dewi. Ibu Dewi yang sedang menghadapi gugatan dari anaknya di Pengadilan Negeri Salatiga ya Bu ya. Pengadilan Negeri Salatiga, dan gugatannya adalah apa Bu? Gugat mobil. Mobilnya atas nama putranya dulu waktu dibelikannya. Ya waktu saya beli itu saya cantumkan nama anak saya. Terus selama saya memakai, sejak saya beli, saya pakai mobil ini, saya hitung nyewa sama dia. Jadi ibu harus bayar uang sewa berapa di gugatan? 200 juta. 200 juta plus mobilnya harus Terus diambil. mobilnya. Dia- Kalau tidak bayar, rumah tempat tinggal saya disita jaminan. sita jaminan oleh pengadilan. Itu gugatannya. Gugatannya. Tapi gugatannya kan belum tentu dikabulkan oleh pengadilan. Dan belum tentu juga bergulir. Kita harapkan untuk musyawarah ya Bu ya. Insyaallah. Insyaallah. Mohon doanya pada semuanya, seluruh netizen di seluruh Indonesia dan di berbagai negara. Mudah-mudahan ibu ini kuat menghadapi gugatan dari putranya, diberikan ketabahan dan kesabaran. Dan diberikan rezeki yang lapang. Iya. Minta doanya supaya Allah selalu membimbing. Iya. Mengerti anak saya supaya anak saya menyadari dan mau sayang sama ibunya lagi, sama mencabut tuntutannya. Iya. Anaknya lulus sudah wisuda di Fakultas Kedokteran UNY. Oh iya. Jogja. Iya. Mohon doanya ya semuanya. Ya, saya juga akan kembali ke Jakarta. Terima kasih. Ibu, saya terima kasih mau jalan. Nanti ada lawyer yang akan menghubungi ibu. Ya. Boleh tahu nama lawyernya siapa? Pak Priyatna. Nah, pokoknya nanti telepon ibu deh lawyernya. Nanti telepon ibu dulu. Ibu nggak usah mikirin apapun, lawyernya tanggung jawab saya. Ibu tenang bekerja, nggak usah lagi ikut di peradilan, nanti lawyer yang mewakili. Ya. Anggap saya itu adalah adik ibu, karena ibu dengan saya bedanya setahun. Ya. Jadi diriku ini. Ya, terima kasih banyak. Aduh, saya maaf sudah merepotkan Iya. ya, Bapak. Ibu nanti barangkali berapa kali ke pengadilan, Iya. ibu bawa ini dari sini. Lembur pandinengan wasilah medal munggaran alam nyanggap papasangan tang tunu jadi ukuran ngampar remaja jalanan. Ambil lagi. Saya itu ngerepotkan. Enggak, ambil lagi. Ya. Terima kasih. Sembah nuwun ya Bapak. Ya, terima kasih. Ibu berperadilan nanti transportasi. Saya tahu PNS Bu, ada keterbatasan. Terima kasih. Mangga Bu, terima kasih. Mangga. Assalamualaikum Bu. Semoga Allah membalas. Amin, sama-sama. Ibu tenang aja. Terima kasih Bu. Nggih, matur sembah nuwun. Tidak disuguhi apa-apa. Semangat ya. Gak usah sedih lagi. Semangat Ibu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita udah selesai bertemu dengan ibu, mendengarkan seluruh curahan hatinya.
Semoga Mas Alfian pasti ada latar belakang apa yang menjadi dasar gugatannya. Tetapi menurut saya bermusyawarah, saling memaafkan jauh lebih baik. Walaupun setiap orang punya perasaan, punya hati, punya masa lalu yang bisa jadi menjadi kekecewaan. Semoga keluarga ini kembali saling mencintai, saling menyayangi, hubungan ibu dan anak kembali rukun. Itu pesan dari saya. Saya tidak ada maksud apapun dan tidak ingin mencampuri urusan pribadi setiap orang. Yang saya lakukan hanya mengadvokasi seorang ibu yang hari ini lawyer pun tidak punya. Itu saja ya. Saya tidak ada latar belakang apapun. Kecuali kalau dengar nama ibu, mama. Kalau saya bilangnya adalah mi. Air mata saya nggak akan tahan lagi untuk jatuh. Ya, semoga ibu-ibu kita yang masih ada diberikan kesehatan. Tengok, sayangi dia. Bagi yang ibu kita yang sudah tidak ada, kita doakan dalam bahagia di alam kubur. Semoga ibu-ibu kita dalam bahagia dalam kuburnya dan memaafkan seluruh kesalahan kita yang kita perbuat dan seluruh kebaikan pada diri kita menjadi amal